kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Dan yang kedua adalah menghitung keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Yang ketiga adalah menyelidiki keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun manfaat yang kamu peroleh setelah belajar keliling dan luas, persegi dan persegi panjang, salah satunya adalah bisa kamu lihat pada sketsa dana suatu rumah berikut, di mana dalam pembangunan atau perancangan suatu dana biasanya digunakan konsep keliling dan luas, persegi dan persegi panjang sebagai dasar pembuatan rumah ataupun suatu gedung. Manfaat lainnya bisa kamu lihat pada pembuatan pagar pada teras suatu rumah, di mana biasanya di sini digunakan konsep keliling. Manfaat lainnya adalah bisa kamu lihat pada seorang tukang bangunan yang memasang ubin pada semua lantai. Di sini dia menggunakan konsep luas. Jadi itu adalah beberapa manfaat belajar keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Sebelum pembelajaran kita lanjut, mari kita ingat kembali pelajaran tentang persegi panjang. Tentu kamu masih ingat. Coba kamu perhatikan lapangan sepak bola berikut. Menurutmu, lapangan sepak bola tersebut adalah berbentuk? Nah, dari situ coba kamu ingat kembali sifat-sifat persegi panjang. Coba sebutkan. Salah satu sifatnya adalah sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Selanjutnya mari kita memahami keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Perhatikan lapangan sepak bola berikut. Jika kamu berdiri di titik A, kemudian kamu diminta untuk mengelilingi lapangan sepak bola tersebut, lintasan manakah yang kamu lalui? Lintasan yang dilalui bisa saja A, B, C, D, A atau A, D, C, B, A. Dengan demikian, keliling itu adalah dari konteks lapangan sepak bola tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi dari bangun datar, yaitu panjang bingkai pembentuk bangun datar. Sementara luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi daerah seluruh permukaan bangun datar. Dengan demikian kamu akan tahu yang mana dimaksud dengan keliling dengan luas. Selanjutnya, mari kita memahami keliling dan luas, persegi dan persegi panjang dengan melengkapi tabel berikut, yaitu dengan menggunakan ubin-ubin sederhana. Ini tabel pertama untuk persegi, dan tabel kedua untuk persegi panjang. Dari tabel bisa kita lihat sisi pendeknya 1, sisi panjangnya 1, kemudian kelilingnya 4 dan luasnya 1. Untuk baris kedua sisi pendeknya 2, sisi panjangnya 2, kelilingnya 8 dan luasnya adalah 4. Untuk melengkapi baris ketiga, di situ kita hitung sisi pendeknya 3, kemudian sisi panjangnya juga 3, maka kelilingnya adalah 12. Sementara luasnya adalah 9. Dari tabel tersebut, tentu kamu sekarang memahami rumus keliling maupun rumus luas persegi adalah karena persegi memiliki semua sisi sama panjang, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, maka untuk rumus luas persegi kita cukup mengalihkan kedua sisinya. Selanjutnya untuk keliling dan luas persegi panjang, perhatikan tabel tadi. Pada baris 1 terlihat sisi pendek 1, sisi panjang 3, keliling 8, dan luasnya adalah 3. Untuk baris kedua, lihat bahwa sisi pendek 2, sisi panjang 3, kelilingnya 10, dan luasnya adalah luasnya 6. Kamu cukup menghitung banyak persegi yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Yaitu terdapat 6 persegi yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Untuk baris ketiga, sisi pendeknya 2, sisi panjangnya 6, maka kelilingnya adalah 16. Sementara untuk luasnya adalah 12. Kamu cukup menghitung banyak model persegi yang terdapat atau yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Dari pengamatan ataupun percobaan yang kita lakukan, kita memahami bahwa keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Atau luasnya adalah sama dengan panjang dikali lebar.
berikut. Keliling bangun berwarna biru adalah, keliling persegi berwarna merah adalah, dan luas daerah berwarna biru adalah. Untuk keliling bangun berwarna biru, kita cukup mencari jumlah dari semua sisi pembentuk bangun biru tersebut. Yaitu 20 ditambah dengan 7, datangnya dari 15 dikurang 8, kemudian ditambah dengan 8, ditambah lagi dengan 8, kemudian ditambah 12, datangnya dari 20 dikurang 8, kemudian ditambah dengan 15. Maka kelilingnya adalah, keliling dari bangun biru tersebut adalah 70 cm. Keliling perseginya adalah 32, yaitu datang dari 4 dikali 8. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari luas daerah berwarna biru? Jika kamu keluarkan persegi dari bangun tersebut, maka yang tersisa adalah bangun datar berwarna biru. Maka untuk mencari luasnya adalah luas persegi panjang dengan ukuran 20 dikali 15 kita kurangkan dengan luas persegi. Sehingga luas bangun berwarna biru nantinya kamu peroleh adalah 136 cm². Pak Bagus memiliki sepetak sawah berukuran persegi dengan ukuran 40 meter dikali 40 meter. Pak Andre memiliki kebun yang memiliki luas yang sama dengan luas sawah Pak Andre. Maka tentukanlah keliling kebun Pak Andre tersebut. Apabila Pak Andre ingin menanam pohon pisang di sekeliling kebunnya dengan jarak 2 meter, maka banyak pohon pisang yang diperlukan Pak Andre adalah 1, 2, 3, come on! Pada soal diketahui bahwa luas sawah yang berukuran 40 meter kali 40 meter sama dengan luas kebun Pak Andre yang berbentuk persegi panjang. Sehingga dapat kita tuliskan luas persegi panjang itu panjang kali lebar, di mana ukurannya tadi 40 dikali 40 sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita tuliskan panjang kali lebar sama dengan 1600. Berarti kita harus mencari ukuran panjang dan lebar yang bisa menghasilkan angka 1600. Kemungkinan ukuran yang pertama itu bisa saja panjangnya 80 dan lebarnya 20. Sehingga nanti kita peroleh nilai kelilingnya adalah 200 meter. Sekarang coba kita cari kemungkinan lainnya berapakah panjang dan lebarnya yang bisa menghasilkan 1600. Kemungkinan berikutnya bisa saja panjangnya 160 dan lebarnya adalah 10. Sehingga nanti kita peroleh nilai kelilingnya adalah 340 meter. Kamu bisa juga cari ukuran panjang dan lebar lainnya. Jadi kamu harus mencari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 1600. Itulah nantinya sebagai ukuran panjang dan lebarnya. Karena di sekeliling kebun tersebut ditanami pohon pisang dengan jarak antar pohon 2 meter, jika kita menggunakan kemungkinan yang pertama yaitu panjangnya 80, lebarnya 20, nanti banyak batang pohon pisang yang diperlukan adalah 100 batang. Tetapi jika kita menggunakan kemungkinan kedua, yaitu panjangnya tadi adalah 160 dan lebarnya 20, sehingga nanti banyak batang pohon pisang yang diperlukan adalah 180 batang. Jadi banyak batang pohon pisang diperlukan untuk ditanami di sekeliling kebun tersebut tergantung ukuran panjang dan lebar yang kita peroleh. Bagaimana cara tercepat menemukan ukuran panjang dan lebarnya dari permasalahan tersebut? Kemudian berapakah keliling terbesarnya? Apakah ketika dua bangun memiliki luas sama, kelilingnya juga sama? Selanjutnya mari kita selesaikan masalah yang terkait keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Coba perhatikan sketsa atau denah sawah berikut. Gambar tersebut adalah sketsa persawahan milik Pak Sukses. Jika di pojok kanan atas akan dibangun gumuk tempat peristirahatan, sementara di pojok kiri bawah akan dibangun kolam ikan, maka sisa persawahan milik Pak Sukses sekarang adalah... Perhatikan bahwa sawah Pak Sukses ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 dikali 80. Di pojok kanan atas tadi akan dibangun gubuk, sementara di pojok kiri bawah akan dibangun kolam ikan. Bentuk gubuk dan bentuk kolam ikan sama-sama persegi, hanya saja tidak diberitahu ukurannya. Namun bisa kita lihat bahwa bentuk gubuk di sana lebih besar daripada bentuk kolam ikan. Kemungkinan pertama, misal ukuran gubuk tersebut dibangun 8 kali 8, sementara kolam ikannya dibangun 4 kali 4. Maka luas sawahnya adalah, luas sawah sekarang menjadi
Luas persegi panjang dikurangi jumlah dari luas dua persegi, yaitu 1600 dikurangi dengan 80, sehingga nanti hasilnya adalah 1520 meter kuadrat. Itulah sisa sawah Pak Sukses sekarang. Dengan cara yang sama, kamu dapat mencari sisa lahan sawah Pak Sukses sekarang. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah keliling bangun datar adalah jumlah panjang dari semua sisi pembentuk bangun datar tersebut atau panjang bingkai pembentuk bangun datar tersebut. Sementara luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satuan panjang yang menutupi daerah bangun datar. Keliling suatu persegi dapat dicari dengan rumus 4S, sementara untuk luasnya dapat dicari dengan rumus S kali S atau S kuadrat. Untuk keliling persegi panjang dapat menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar, sementara untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap jaga kondisi kesehatan dan pastinya salam sehat.